bohong. Aku hanya memikirkan satu peraturan penting. Kenapa kau lakukan hari ini kalau kau bisa melakukannya besok? Few moments later. Akan baca jua, lupakan hal semalam. Esok pasti ceria, separakan hari ini. Kita nyanyi ramai-ramai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua. Kelompok 3 ingin mempersembahkan video tentang kisah Sunan Bonang. Kami ditugaskan oleh Mapel SKI yang diambil oleh Al-Ustadz Muhammad Nelmuna, SPDI, MPDI. Perkenalkan, nama saya Adelianita Febriani. Perkenalkan, nama saya Putri Rohma Lestari. Perkenalkan, nama saya Dila Amiranti Nasyela. Perkenalkan, nama saya Tarakian Abdulajadi. Biografi Sunan Bonang. Maulana Mahdum Ibrahim adalah putra dari Sunan Ampel dari istri yang bernama Dewi Candrawati. Maulana Mahdum Ibrahim merupakan sepupu dari Sunan Kalijaga yang banyak dikenal sebagai pencipta gending pertama. Ia anak Sunan Ampel yang berarti juga cucu Malian Alik Ibrahim. Nama kecilnya adalah Raden Maulana Mahdum Ibrahim. Lahir diperkirakan pada tahun 1465 Masehi dari seorang perempuan yang bernama Nyi Ageng Manila, putri seorang adipati di Tuban. Sunan Bonang belajar agama dari pesantren ayahnya di Ampel Denta. Setelah cukup dewasa, ia berkelana untuk berdakwah di berbagai pelosok Pulau Jawa. Mula-mula ia berdakwah di Kediri yang mayoritas masyarakatnya beragama Hindu. Di sana ia mendirikan Masjid Sangkal Dahan. Ia kemudian menetap di Bonang, desa kecil di Lasem, Jawa Tengah, sekitar 15 km timur kota Rembang. Di desa itu ia membangun tempat persujudan atau tawiyah sekaligus pesantren yang kini dikenal dengan Hamawatulayan. Ia kemudian dikenal pula sebagai imam resmi pertama Kesultanan Demak dan bahkan sempat menjadi panglima tertinggi. Meski demikian, Sunan Bonang tak pernah menghentikan kebiasaannya untuk berkelana ke daerah-daerah yang sangat sulit. Wah, Sunan Bonang. Dalam berdakwah, Raden Mahdum Ibrahim ini sering mempergunakan kesenian rakyat untuk menarik simpati mereka, yaitu berupa seperangkat gamelan yang disebut bonang. Bonang adalah jenis kuningan yang ditonjolkan di bagian tengahnya. Bila benjolan itu dipukul dengan kayu lunak, timbullah suara yang merdu di telinga penduduk setempat. Lebih-lebih bila Raden Mahdum Ibrahim sendiri yang membunyikan alat musik itu, beliau adalah seorang wali yang mempunyai cita rasa seni yang tinggi, sehingga apabila beliau bunyikan pengaruhnya sangat hebat bagi pendengarnya. Setiap Raden Mahdum Ibrahim membunyikan bonang, pasti banyak penduduk yang datang ingin mendengarnya. Dan tidak sedikit dari mereka yang ingin belajar membunyikan bonang sekaligus melakukan tembang-tembang ciptaan Raden Mahdum Ibrahim. Begitulah siasat Raden Mahdum Ibrahim yang dijalankan penuh kesabaran. Setelah rakyat berhasil direbut simpatinya, tinggal mengisikan saja ajaran agama Islam kepada mereka. Maulana Mahdum Ibrahim semasa hidupnya dengan gigih giat sekali menyebarkan agama Islam di daerah Jawa Timur, terutama di daerah Tuban,
dan sekitarnya. Sebagaimana halnya ayahnya, maka Sunan Bonang pun mendirikan pondok pesantren di daerah Tuban untuk mendidik serta mengembang kader-kader Islam yang akan ikut menyiarkan agama Islam ke seluruh tanah Jawa. Konon, beliaulah yang menciptakan Gending Dharma serta berusaha menggantikan nama-nama hari nahas atau sial menurut kepercayaan Hindu dan nama-nama dewa Hindu diganti dengan nama-nama malaikat serta nabi-nabi. Hal mana yang dimaksudkan untuk lebih mendekati hari rakyat guna diajak masuk agama Islam. Di masa hidupnya, beliau juga termasuk penyokong dari kerajaan Islam Demak, serta ikut pula membantu mendirikan Masjid Agung di kota Bintoro Demak. Ilmuwan Sunan Bonang. Sunan Bonang juga terkenal dalam hal ilmu kebatinannya. Ia mengembangkan ilmu zikir yang berasal dari Rasulullah SAW. Kemudian ia berkombinasi dengan keseimbangan pernapasan, butuh rujukan yang disebut dengan rahasia alif lam mim, yang artinya hanya Allah Subhanahu wa taala yang tahu. Sunan Bonang juga menciptakan gerakan-gerakan fisik atau jurus yang dia ambil dari seni bentuk huruf hijaiyah yang berjumlah 28 huruf yang dimulai dari huruf alif dan diakhiri dengan huruf ya. Ia menciptakan gerakan fisik dari nama dan simbol huruf hijaiyah adalah dengan tujuan yang sangat mendalam dan penuh dengan makna. Secara awam, penulis artinya yaitu mengajak murid-muridnya untuk menghafal huruf-huruf hijaiyah dan nantinya setelah mencapai tingkatnya diharuskan bisa baca dan memahami isi Al-Quran. Penekanan keilmuan yang diciptakan Sunan Bonang adalah mengajak murid-muridnya untuk melakukan sujud atau sholat dan zikir, sehingga sekarang ilmu yang diciptakan oleh Sunan Bonang masih dilestarikan di Indonesia oleh generasi dan diorganisasikan dengan nama Padepokan Ilmu Sujud Tenaga Dalam Silat Tauhid Indonesia. Karya sastra Sunan Bonang. Sunan Bonang banyak mengubah sastra bentuk suluk atau tembang tamsil, antara lain suluk wijil yang dipengaruhi kitab Al-Siddiq karya Abu Sa'ad Al-Khair. Sunan Bonang juga mengubah tembang Tombok Ati dari bahasa Jawa yang berarti penyembuh jiwa, yang kini masih sering dinyanyikan orang. Ada pula sebuah karya sastra dalam bahasa Jawa yang dahulu diperkirakan merupakan karya Sunan Bonang dan oleh ilmuwan Belanda, seperti disebut Hutboek van Bonang atau buku Sunan Bonang. Tapi oleh G.W.J. Drewes, seorang pakar Belanda lainnya, dianggap bukan karya Sunan Bonang, melainkan dianggap sebagai karyanya.